efek jangka pendeknya langsung kelihatan. Ya kan, kadang kita haus, kita bahkan ada yang terlalu banyak gula, akhirnya malah jadi sakit kepala. Ya, ada yang agitasi atau misalnya tidak, ya nggak tenang gitu, karena energinya, surging energinya terlalu tinggi. Belakangan ini, kata gula menjadi salah satu topik terpopuler di media sosial. Pembahasan tentang gula memang sedang ramai setelah seorang pengguna Twitter mengeluhkan rasa manis yang berlebihan dari salah satu merek minuman teh. Bahaya gula sebenarnya sudah lama didengungkan, tetapi banyak orang sepertinya abai. Bahkan gula sudah menjadi candu bagi sebagian orang. Meski gula terasa manis, nyatanya dampak gula bagi kesehatan tidak semanis rasanya. Berbagai penelitian mengungkap, gula sama berbahayanya dengan lemak, garam, dan alkohol karena bisa memicu berbagai penyakit serius. Yang umum diketahui adalah kelebihan gula menyebabkan resistensi insulin yang berujung pada diabetes. Itu sebabnya orang yang terbiasa mengkonsumsi banyak gula disarankan untuk mengurangi asupan gula secara bertahap. Nah, gula sendiri memang diperlukan oleh tubuh ya untuk memberikan energi. Nah, terutama biasanya untuk energi yang cepat dipakai. Ya, gula sendiri tadi untuk otak nih. Ya, jadi biasanya kalau kita makan gula, dalam artian kita minum manis atau segala macam, itu biasanya langsung berenergi. Kita langsung seger, langsung happy gitu ya, langsung kayak punya ide, punya semangat untuk konsentrasi ya, konsentrasi kerja, dan juga kita bisa lebih segar untuk beraktivitas. Karena ya tadi gula merupakan energi yang segera bisa dipakai oleh tubuh. Ya, jadi manfaatnya sebenarnya banyak untuk memberikan energi yang pertama. Tapi lagi-lagi semua harus ada porsinya ya. Kalau memang terlalu banyak pun juga nggak boleh, terlalu kurang pun juga nggak boleh. Kalau untuk kebutuhan gula sendiri untuk dewasa ya, kita ngomong dewasa adalah 50 gram gula. Ya, 50 gram itu setara dengan 4 sendok makan gula sebenarnya. Ya, tapi itu untuk orang-orang dewasa yang sehat. Dalam artian tanpa ada penyakit diabetes, tanpa ada penyakit ginjal misalnya, atau tanpa ada penyakit penyerta. Nah, gula sendiri jangan kita anggap ya 4 sendok makan bisa dimasukin ke dalam es teh manis gitu ya, bukan. Jadi sebenarnya gula sendiri ada di bahan makanan. Kita makan nasi, kita makan kentang, kita makan roti, mie, itu sebenarnya sudah mengandung gula di dalamnya. Nah, jadi untuk tambahan dari luar, ya memang sebaiknya kita batasin, seperti itu. Kalau jangka pendek ya, kita ngomong bahaya jangka pendek, jika mengkonsumsi lebih gitu ya, misalnya let's say kebutuhan gula pada dewasa 50 gram, tapi kalau untuk anak-anak beda ya, untuk anak-anak hanya 25-30 gram, jadi istilahnya tinggal sendok teh doang tuh udah ya. Sedangkan kadang kita suka lihat di beberapa minuman kemasan ya, atau bahkan minuman-minuman kekinian yang tidak mencantumkan kadar gulanya, akhirnya minum. Ya kan, minum misalnya minuman kemasan plus tambah misalnya cake coklat misalnya ya, itu kan yang paling cocok tuh sore-sore ya kan. Jadinya akhirnya ya asupan gulanya pada saat yang bersamaan akan lebih pasti dari 30 gram lebih ya, dari 50 gram mungkin juga lebih. Jadi seketika kita mendapatkan energi dalam jumlah yang besar, biasanya selain kalau untuk anak-anak biasanya ketahuan tuh sugar rush.
Kalau pernah teman-teman tahu ya sugar rush, jadi kayak anak itu kok nggak bisa diem, aktivitas bener-bener langsung lari sana sini, nggak bisa konsen, justru saking kebanyakan energi yang harus langsung mendapatkan seketika gitu kan. Nah, terus yang berikutnya apa? Biasanya kalau kita konsumsi gula dalam jumlah yang besar sekaligus, itu justru kita akan haus. Ya, karena saking tingginya kadar gula dalam darah, kita akan haus. Sama dengan kita makan banyak garam, kita juga merasa langsung haus. Jadi kita akan cari air putih sebanyak-banyaknya untuk mengurangi atau menetralisir kadar gula yang terlalu berlebihan. Terus yang berikutnya, dalam jangka panjang, ya kita tahu ya bahwa gula sendiri kalorinya besar. Ya, dan kita nggak berasa makan. Oh, ini cuma minum, gitu kan? Ini cuma nyemil, ini cuma minum, padahal kalorinya tinggi. Ya bayangkan per 1 sendok makan gula pasir, let's say 1 sendok makan tuh 15 gram. Ya 15 gram kalau gula itu kan kita kalikan dengan 4. Jadi per 1 sendok makan gula pasir itu bisa 60 kalori. Ya, belum lagi minuman-minuman yang memang sekali minum, misalnya es teh manis bisa 2 sendok makan ya. Dari gulanya sendiri bisa 120 kalori. Terus kita nggak berasa, akhirnya jangka panjang obesitas. Ya, jadi efek jangka pendeknya langsung kelihatan, ya kan? Kadang kita haus, kita bahkan ada yang terlalu banyak gula, akhirnya malah jadi sakit kepala, ya. Ada yang agitasi atau misalnya nggak tenang gitu, karena energinya surging, energinya terlalu tinggi. Terus jangka panjang bisa jadi penyakit macam-macam. Selain obesitas nih, yang karena kelebihan kalori. Nah, biasanya orang-orang yang memang mengkonsumsi gula, karena tadi gula itu sifatnya edik. Kan senang nih, badan begitu dikasih gula dia akan senang, happy, kadang langsung ke otak tadi ya, nyari lagi, nyari terus, sehingga memang menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi. Ya, terus dalam jangka panjang kita makan atau minum minuman, makanan yang mengandung gula tinggi, apa yang terjadi? Ya, dalam jangka panjang nih bisa terjadi resistensi insulin. Ya, yang namanya hormon insulin kita tuh udah nggak dikenalin sama tubuh, terjadi resistensi. Akhirnya apa? Gula darah mulai naik. Ya, mulai terjadi prediabetes, bahkan bisa ke diabetes. Nah, jadi ini jangka panjang. Begitu diabetes terus, akhirnya kena apa? Kena ke organ. Organnya apa yang bisa terkena? Ginjal. Jadi memang efek pendeknya ada, efek jangka panjangnya lebih banyak lagi. Jadi ini yang kayaknya mesti kita pahami sebagai pecinta gula ya. Udah mulai deh, boleh kurangin sedikit-sedikit konsumsi gula, terutama gula sederhana. Ya, karena mereka semua yang kita sebutin ya, misalnya gula pasir lah, kita nggak pakai gula pasir, tapi pakai gula aren. Ya, nggak pakai gula aren, pakai gula Jawa. Nggak pakai gula Jawa, pakai gula yang lain. Itu kan sebenarnya pada hakikatnya mereka semua adalah gula sederhana. Yang sifatnya tadi, ya cepat diserap sama tubuh merasa kurang lagi, jadi want more. Jadi memang efek jangka panjangnya sama dengan gula pasir. Ya, jadi maksudku, jangan tertipu dengan tulisan tanpa gula pasir, tapi isinya ya sama tuh, kita bisa lihat kandungan-kandungannya, fructose sirup ya, misalnya ada high fructose sirup ya, atau misalnya tadi ada pengganti gula yang lain, atau bahkan kata-katanya diganti bukan gula, tapi misalnya tadi gula aren gitu kan, karena mindset kita gula aren atau gula merah lebih bagus nih daripada gula pasir putih, padahal sama kok. Ya, maksudnya kedudukannya di mata kesehatan sebenarnya hampir sama. Jumlah kalorinya juga hampir sama. Nggak beda jauh. Ya, efeknya pada tubuh juga sama. Jadi setiap kali saya bilang, oke lah, misalnya kita mau masak, kita mau makan, minum dengan gula yang lain, boleh nggak apa-apa, tapi jumlahnya kita batasin. Ya, jumlahnya kita atur. Nah, kalau memang kita minum minuman kekinian, itu benar-benar harus dilihat kadarnya. Ya sekarang banyaklah kita minum misalnya minuman yang menurut saya bukan minuman, bahkan kalorinya lebih besar daripada satu kali makan utama. Ya, misalnya minumannya ada Thai tea, nanti ada tambahan bobanya, ya kan, ada tambahan yang lain. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong boba sendiri kan dari tepung tapioka. Ya, which is sebenarnya ya dia karbohidrat juga, dia gula juga. Dimasaknya dengan menggunakan biasanya gula aren, ya kan? Akhirnya gula lagi. Belum lagi terketambahan inu, sirup segala macam. Jadi ya memang kita harus waspada banget sih. Apalagi misalnya kita sebagai orang tua gitu ya, yang anaknya mulai suka dengan minuman-minuman kekinian seperti itu. Ya itu harus mulai dibatasi. Kenapa? Makin dini anak dikenalkan oleh minuman-minuman manis, dia akan minta terus.
Karena tadi efeknya menyenangkan kok, enak kok, happy kok. Akhirnya apa? Ya anak minta terus. Ya jadi udah jadi kebiasaan, akan lebih susah untuk menyetopnya. Nah jadi sekarang misalnya kita sebagai orang tua yang anaknya sudah mulai kecanduan gitu ya, istilahnya minta terus, mulai porsinya boleh dikurangi. Ya kan? Atau misalnya frekuensinya dia tidak setiap hari, ya mungkin seminggu sekali. Nanti pesannya gulanya memang kita kurangin. Jadi request khusus lah. Supaya dia tidak terbiasa dengan rasa yang terlalu manis dan tidak terbiasa nanti minta-minta terus. Karena angka kejadian obesitas pun pada anak semakin meningkat ya. Kalau anak obesitas sudah terjadi dari masa kecil, ya risiko untuk jadi diabetes, jadi yang apa yang lain lebih cepat terjadi. Kita harus istilahnya nego ya. Kalau sama anak-anak kan itu kita nggak bisa melarang. Mungkin dilarang nanti mereka malah akan makin menjadi ya tercuri-curi beli sendiri ya kan, atau ngakalin pesan-pesan online sendiri. Anak sekarang kan udah pintar. Jadi kita ajak bicara, kita ajak diskusi, kita kasih tahu efek jangka panjangnya begini loh nak, gitu ya. Jadi kita mulai yuk kurangin. Paling nggak nanti kamu pesen, boleh deh misalnya ada hari apa kamu boleh pesen, misalnya Sabtu atau Minggu. Nah pesannya tapi nanti juga misalnya minumnya bisa di-share sama kakak atau adik, jadi paling nggak kan porsinya berkurang. Ya kan? Atau kemudian kita nggak usah pakai tambahan-tambahan, misalnya pesan sugarnya yang 1/4, ya kan? Atau misalnya 25%, gitu kan? Atau bahkan sekarang saya sendiri udah kalau minum kopi atau minum teh, ya saya udah nggak pakai gula. Ya kan, jadi kita mendapatkan gula benar-benar dari nasi, dari kentang, dari roti gitu. Kita dapat dari situ, tapi gula yang tambahan nggak usah. Ya, sebenarnya dengan kita ada sih, misalnya beberapa orang yang pengen mengganti dengan gula-gula buatan tersebut ya, gula buatan. Akhirnya sebenarnya kalau dari sisi kalori, betul gula buatan tersebut atau pengganti pemanis itu kalorinya lebih kecil. Ya, jadi dari sisi asupan kalori berkurang. Tapi kita akan lebih kita akan tetap memberikan sensasi manis itu ke otak. Sehingga otak akan minta lagi. Ya kan, jadi gula itu kan oke. Selama kita kasih manis terus, walaupun itu pengganti, dia akan masih dapat, aku masih dapat gula nih, sehingga masih enak nih, masih happy. Nextnya kita akan minta lagi. Ya bentuknya mungkin bukan gula kopi dan teh dengan kita kasih pemanis buatan, tapi nanti nyarinya apa? Cake. Kita nyarinya makanan sweet yang lain, kan masih nyari. Nah justru biasanya saran saya, mungkinlah yang mulai kita kurangin adalah bukan kita ganti dengan pemanis buatan tersebut, ya justru kita kurangi rasa di sininya nih, sehingga kita nggak nyari terus. Nah penggantinya apa? Tadi misalnya mau madu bisa gitu ya, atau misalnya kita ganti dengan rasa manis dari buah-buahan, yang udah pasti kalau buah-buahan kita tahulah seratnya tinggi, ya kan, vitamin mineralnya juga banyak, ya kan, apalagi antioksidannya juga tinggi, gitu. Ya jadi ya balik lagi kepada niat kita sih, ya niat kita untuk lebih sehat pastinya ya. Jika kita memang udah niat, aku mau lebih sehat nih, saya mau lebih produktif misalnya, nggak ada penyakit macam-macam, ya kita pasti bisa switching atau berubah ke sesuatu yang lebih sehat, lebih baik. Untuk melihat kandungan gula, paling bagus kalau kita memang be a smart consumer, be a smart buyer. Setiap kali belanja supermarket nggak apa-apa spend time lebih, kita lebih lama sedikit untuk ngecek tuh nutrition fact yang ada di dalam kemasan minuman atau makanan tersebut. Nah pastikan juga teman-teman tahu cara bacanya. Jadi misalnya dalam satu kemasan ada 2 sajian. Ada 2 sajian ya. Satu saji mengandung 70 kalori, misalnya 70 kalori itu 10 gram gula. Tapi kalau kita habisin nih 1 botol, dia ada 2 sajian. Berarti kita habisin 20 gram. 20 gram gula. Nah, itu kan udah hampir separuh dari kebutuhan. Ya kan, jadi kita smart buyer. Iya tuh isinya. Ya, memang kalau bisa kita pilih kadar gula yang lebih sedikit. Ya, tapi ya ini kan ada beberapa makanan, minuman yang kita beli nggak ada kemasannya kan. Maksudnya nggak ada nutrition fact-nya lah. Tadi kayak misalnya kopi-kopi kekinian, kita beli minuman-minuman manis, coklat atau misalnya ice cream segala macam yang nggak ada nutrition fact-nya, ya paling saya bisa atur, kita request
Misalnya kalau saya beli kopi kekinian, es kopi lah ya, banyak lah es kopi susu kekinian, saya pasti request gulanya 5 mili aja ya mas, gitu. Ya, karena saya sempat tanya juga ke salah satu merek kopi-kopi kekinian, saya tanya kalau misalnya kita minum pesannya full, ya tidak ada request apapun, gulanya berapa? 30 mili. 30 mili mereka bilang. Oke, berarti kalau saya pesan less sugar, ya 50%-nya masih 15 mili. Masih banyak juga tuh. Satu sendok makan berarti. Ya, kira-kira 15 mili atau mereka bentuknya gula cair atau gula pasir, kira-kira satu sendok makan. Wah, masih banyak juga. Ya udah, akhirnya next-nya saya setiap kali pesan misalnya kopi-kopi kekinian itu, saya pesan gulanya 5 mili aja. Dan ternyata sudah banyak teman-teman follower-follower juga yang udah nyobain cara itu. Ternyata enak juga ya, masih dapat taste manis sedikit. Karena kan nggak semua orang bisa langsung di switch ke kopi hitam atau americano tanpa gula, kan nggak semua orang bisa pahit ya. Oke lah, jadi dengan gula 5 mili itu pasti ada taste sweet sedikit, justru rasa kopinya yang strong itu malah lebih nyata. Nah, selama ini rasa kopinya itu sama rasa gula aren, ketutup sama sirup gitu. Jadi caranya ya mungkin kita ubah dari diri sendiri, kita mulai gula 5 mili, kalau nggak bisa 5 mili masih terlalu pahit, 10 mili masih bisa, at least kita sudah mulai mengurangi asupannya. Dan yang satu lagi adalah frekuensinya ya. Jadi tetaplah frekuensinya juga bukan berarti setiap kali minum kita bisa minum manis, no. Ya tetap utamanya ada air mineral, air putih. Ya gula minum manis kita mulai batasi konsumsinya.